Assalamualaikum, Bang Rasun. Waalaikumsalam. Aduh. Hujan-hujan orang-orang tarik selimut, yang mana namu ini? Ya, pengen main aja namanya ke rumah saudara mah. Ini muka lu kusut amat rumahnya ini. Ini kita lagi puyeng ini. Aduh, kemarin pesta. Masa baru kemarin pesta undangan udah ngerenyak begitu? Iya itu gua. Sebenarnya malu kemarin gua malu sebenarnya ini. Gua ngeliat undangannya, iya gua ngeliat guanya ada acara dipanggil mau ustad. Ya udahlah gitu. Terus ini lu bujangin apa? Justru ini Bang, kita nih undangan banyak. Duit udah habis buat bayar kosono ke sini kita Bang. Apa duit pakai habis begitu langsung? Kan bayar ada hiburannya kita Bang. Boleh jadi kalau lu kagak ngerumah masak lagi pesta dipakai hiburan segala. Kita ada nama Bang, atau malu nggak ada kalau nggak ada undang apa nama kalau nggak ada tanggapan mah Bang. Repot juga kalau udah bicara nama ini repot. Ya justru kita mau nanya, kalian mau nanya aja nih ke Bang Rasul. Ayo coba nanya apa coba? Itu Bang wajib nggak itu kita mulangin? Model lebay itu menggelap jasa lagi. Jadi dalam arti lu khawatir takut punya salah dalam hal agama gitu. Iya. Duit orang nggak dipulangin ya. Gue juga nggak tahu nih. Udah sekarang begini aja solusinya nih. Ya biar dalam arti lu nggak kepikiran ya. Lu ikut gue dengerin yuk. Yuk ikut gue. Udah. Pak Ustadz, mau nanya saya nih. Ada apa Bang? Ini saudara saya nih datang-datang ribut pusing-pusing aja nih. Musingin apa kali? Dari jauh-jauh bukan ngasih rezeki, saya habis pesta ribut pusing. Terus yang mau ditanya ini apa, Li? Nah itu hukumnya mulangin kondangan itu apa Bang? Itu menanya. Itu lu nanya ke hukum lu. Mau ada rencana mau ngebalikin tah? Rencana mau ngebalikin mah ada Bang. Itu nanya hukum. Ya kita pengen tahu aja hukumnya. Kalau sana yang nggak mulangin gitu. Iya. Nah coba nah kebosan ngomong no. Itu Bang Joy udah jawab dah itu Bang Joy dah. Bang Joy itu yang jawab dah. Nih Bang Joy yang jawab nih. Semoga Pak Ustadz aja nggak. Yo udah Bang Joy itu yang jawab Bang Joy. Boleh dijawab Bang Joy nih. Begini Bang Jali, kalau perkara kondangan mah bukan perkara hutang piutang. Joy. Kesinggung gua nih lu. Kalau lu ngomong bukan utang piutang. Berarti namanya itu kita nggak aku sama manusia. Berarti hitungannya kalau kayak agama mah jadi harus ablum minanas, Joy. Jadi harus sesama akur. Mulangin lah kalau orang utangan mah. Apalagi kondangannya gede mah iya. Itu. Kita dengerin dulu. Iya kita dengerin. Kan kita bilang kalau kondangan itu bukan perkara hutang piutang. Dia masuknya ke hibah atau sedekah. Bukan berarti ketika Bang Jali pesta, kemudian ente kondangan misalkan 200.000, terus Bang Jali harus ngembaliin sejumlah yang ente kasih ke dia. Emang kayak begitu jalurnya? Nah kalau misalkan posisinya lagi nggak ada duit gimana? Coba gua tanya sama lu nih, coba kira-kira itu kayak begitu penjabaran dalilnya ada nggak itu coba? Coba terkait masalah dalil lo begini, Sur. Iya coba. Ente dalil, ntar dalil. Coba kalau udah nggak dengar dalil mah, berarti kan itu mah kan namanya udah hal agama. Gua ngerti jadinya, jadi nyerah gua udah. Iya, biarin nih. Nyerah gua udah kalau ada agama mah nyerah. Kita aja dah, biarin Pak Ustadz yang jelasin. Iya coba lu gampang amat rumah nggak mulangin apa namanya kondangan orang tuh ribut lah itu mah namanya nggak nyampur sama orang. Iya aduh Bang Rasun Hampura Jali yang dijawab oleh Bang Joyo ini bener. Wah lu ini nih bener saya belum ngerti nih. Kalau dibilang bener saya belum ngerti nih. Coba jabarin dalilnya dah. Bukan apa-apa, mau kondangannya gede lagi ya. Nah itulah. Bisa-bisa ditanya kagak nyautin itu kalau Iya. Jadi kan di dalam kitab Fathul Muin ada keterangan seperti ini. Qala Syekhuna, berkata guru kita Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ini ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Wal aujahu fin nukuti al-mu'tadi fil afro. Dan bermula pendapat yang paling kuat di dalam masalah kondangan ataupun sesuatu yang kita berikan kepada orang yang ngundang kita di pesta-pesta yang diadatkan di berbagai daerah. Itu annahu hibbatun la kordun. Hukumnya hanya hibbah atau sodakolah kalau simpelnya gitu. Hibbah saja, tidak sampai kepada jatuh hutang. Artinya secara agama kita yang pesta tidak berkewajiban untuk memulangi kondangan dari orang yang datang ke kita. Tidak berdosa secara hukum agama. Gitu dulu Bang Rasul ngomongnya konteksnya. Iya. Tapi memang tadi Bang Joyo ngejelasin udah bener. Cuman memang ada aspek hukum lain yang harus kita perhatikan, yaitu hukum sosial atau hukum adat. Hukum adat ini memang tidak berlaku kepada hukum syar'i, tidak berlaku kepada hukum agama, tapi memang ada juga ketentuan di kita bila mana kita kondangan harus ada bahasa mulangin gitu. Benar, di kampung tuh. Dan ada sanksi kalau kita tidak mulangin itu, biasanya
tidak saling sapa, diomongin jelek, bahkan sampai ke titik permusuhan itu. Timbulnya kita nggak akur sama manusia. Benar, seperti itu. Nah, kalau efeknya sampai seperti itu, kita juga harus jaga aspek secara sosial ataupun secara adat. Hendaklah kita mulangin. Cuma kalau nanya secara hukum memang tidak wajib. Hukumnya hibah saja. Emang kenapa Jali bisa sampai nggak bisa mulangin ini? Kan biasanya orang habis pesta itu banyak uangnya. Kan kita tetanggapan, Bang. Tetanggapan? Nanggap apa? Lenong sama organ tunggal. Masya Allah. Belagu sih lu nya. Tabarakallah. Iya. Joran itu. Jadi kalau begitu Jadi mah. udah atuh tebulak terbalik itu. Kan saya kan punya nama, Bang. Itu malu. Makan tuh nama. Nih sekarang mau begini lu gua ajarin sama gua nih. Daripada ntar lu dimusuhin ya sama tetangga atau sama temenan karena akibatnya mulangin ya. Tuh beras kalau masih ada mah jual. Tadi kalau kita ngomong habis. Makanya kita minjem ke Abang. Ya, lu mah kadang-kadang bukan ngasih apa-apa dari rumah kemari. Lu bahasa minjem lagi. Pak Ustadz, saya mau nanya lagi nih. Ya Bang. Kalau misalkan nih, saya diundang sama temen, terus ada hiburan. Ada hiburan misalkan dangdut, apa itu lenong gitu. Terus kita menyikapi kita hadirnya gimana tuh? Karena kita ada hiburan gitu. Kemarin Cing Dini kan diundang juga kan? Diundang, tapi nggak datang kan? agak. Kenapa nggak datangnya? Pertama nggak punya duit, kedua emang ada hiburannya gitu. Tapi alasan pertamanya emang nggak punya duit tuh. Iya, ada hiburan. Bukan karena ada hiburan kan? Kalau ada hiburan gimana Pak Ustadz? Gitu ya. Kalau ada hiburan gimana itu? Jadi pertama gini ngomongnya, ijabatud dakwah wajibatun. Jadi kita ketika diundang, maka kita wajib nyumponan atau memenuhi undangan tersebut. Selagi tidak ada uzur. Nah kalau ada uzur, contoh kita sakit, atau memang berhalangan hadir, atau bahkan di tempat yang ngundang kita itu, ada sesuatu yang diharamkan seperti alatul malahi, alat musik contohnya, kayak tadi tuh organ tunggal, lenong, dan sebagainya. Secara agama ya, kacamata agama itu diharamkan. Maka tidak ada kewajiban bagi kita memenuhi undangan tersebut secara agama. Jadi nggak dosa tuh. Beda masalah kalau memang di sana tidak ada apa-apa. Tok murni hanya pesta saja, walimah saja, walimatul ursi, walimatul khitan. Kita kemudian ada kesempatan hadir, maka memenuhi undangan itu wajib hukumnya, begitu. Terus cara nyiasatinnya gimana tuh Ustaz? Misalkan gini, karena di situ ada hiburan, ada kemaksiatan gitu ya kan ya. Gimana kalau kita kondangannya setelah acara pesta tersebut bubar gitu? Ya memang seperti itu. Karena malam lo kondangannya berarti. Masa jam 3. Enggak, maksudnya setelah bubar pesta, misalkan kondangan basi lah istilahnya gitu. Ya. Ya, jadi sekali lagi, kalau secara agama kita tidak wajib datang. Cuman kalau kita datang, Bang Rasun ya, kita bakal diomongin. Artinya ada sanksi sosial di situ. Nah, kita menyikapi agar tidak kena sanksi sosial juga nanti. Hubungan dengan tetangga jadi retak, hubungan dengan saudara ataupun teman kita jadi renggang lagi akibat kita nggak kondangan. Benar. Maka jangan di hari haknya. Artinya apa? Tadi Bang Joyo bahasanya kondangan basi, di mana di situ sudah tidak ada lagi alatul malahi ataupun alat musik. Nah, kita kondangan basi. Artinya kita menjaga hukum agama dan juga menjaga hukum adat yang akhirnya nanti timbul keharmonisan dalam bertetangga. Lalu itulah disebut halul minanas namanya. nah seperti itu. Lalu di sini kita nasihati juga, Najali, untuk kedepannya kalau memang pesta atau memang punya hajat, tidak usah lagi lah nanggap-nanggap hal seperti itu. Karena memang Allah akan cabut keberkahan nantinya. Ini diantaranya ketidakberkahan. Harus Jali, kemarin maaf, mau tahu berapa yang dikeluarkan untuk pesta tersebut. Anggap itu. 50 juta. Nah, itu 50 juta bukan nominal kecil. Benar begitu, Bang Rasun? Udah gila anak-anak kalau gitu. Iya, kalau kata saya mah gila udah iya. Cuma buat tanggapan doang ya. Lah saya nggak bisa ngomong apa-apa lah, pusing lah. Udah gila ini orang ini. Iya, akibat nama nih lu nih. Ya, jadi jangan ingin kesohor kemudian kita kayak apa ya bahasanya, anak Bogor gitu, hampura ini bukan sara ya, anak Bogor gitu, biar tekor asal kesohor. Jangan seperti itu. Kita ngujinya berkah dari Allah. Ini udah begini loh, siapa yang mau ngebantuin? Atau saudara lah yang ngebantuin. Gila lu lagi, udah lu yang pesta senang-senang, masa gue yang jadi penyakitnya. Nah, untuk begini mah ya kalau memang Bang Rasun ada untuk buat ngutangin ya utangin, nggak apa-apa gitu. Jadi mau nanya hukum kondangan itu hibah atau hadiah gitu? Ya kembali kepada konteks tadi, Imam Ibnu Hajar mengatakan dalam Batul Mu'in yang ditukil oleh muridnya Imam Zainuddin Al-Malibari,
itu termasuk kepada hibah, bukan kepada hutang. Artinya tidak ada kewajiban kita ngulangin secara hukum agama. Tapi secara hukum adat ada bahasa keutangan ya mulangin. Itu intinya seperti itu. Kita nggak mulangin secara agama nggak dosa. Tapi ada sanksi sosial. Yang nantinya kalau memang yang pesta, tukang pesta tapi nggak mau kondangan, nah ini dia hal yang seperti itu kita harus sikapi. Tapi yang bagus mah tetaplah kita berusaha untuk ngulangin lah jangan perajat mata tangga, bukan apa-apa. Nah begitu ya. Bijaknya begitu jadi itu. Hah? Pinjemin atuh. Duh, gue gak lagi pusing. Iya, iya. Dulunya sih kata gue mah kegelauan lagi, nangkep hiburan sampai 2 hari 2 malam. Iya. Udah buat pengalaman lah ya. Loh, bukan apa-apa.